Halo semuanya, saya Jose dari kelas 8B nomor absen 12 akan membuat video tentang penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara menggunakan konsep ini? Simak terus videonya. Yang pertama saya akan berikan simulasi bagaimana seseorang yang ingin membetulkan genteng akan membutuhkan teorema Pythagoras. Jadi gini, misalnya ada orang yang ingin membetulkan genteng. Nah, orang itu belum beli tangga sebelumnya. Nah, orang ini mau beli tangga tapi bingung ukurannya berapa. Nah, supaya pas, dia menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. Nah, misalnya ini alasnya 3 meter nih. Nah, sedangkan tingginya ini 4 meter. Tinggi dari dia berpijak sampai ke atap gitu, 4 meter. Nah, sisi miringnya berapa? Nah, ini harus dia hitung supaya dia tahu ukurannya berapa. Jadi gini, nah kalau kita mau mengetahui sisi miringnya, kita harus menggunakan rumus kita akar kuadrat 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, maka ketemu hasilnya berapa sisi miringnya. Jadi 3 pangkat 2 itu kan 9, ditambah 4 pangkat 2 16, jadi 25. Nah, 25 kalau di akar kuadrat jadi 5. Nah, penggunaan teorema Pythagoras yang kedua adalah proses perancangan atau pembuatan sisi miring tangga. Nah, selain arsiteknya menggunakan, kita juga bisa menggunakan konsep ini dalam misalnya kita ingin menentukan jarak yang pas itu. Misalnya kita ingin main ke rumah teman gitu. Kita mau ngukur jaraknya tuh seberapa gitu. Misalnya di sini ada jalan nih, ini rumah kita, di sini ada jalan. Nah, ini panjangnya ini 3 meter. Nah, sedangkan rumah teman kita ada di sini. Nah, kita tuh harus hitung supaya kita bisa menemukan jarak yang tercepat sehingga bisa dolan secepatnya gitu. Misalnya di sini tingginya itu 4 meter. Nah, kita harus hitung sisi miringnya supaya kita tahu, oh, ini berapa, supaya kan kalau misalnya kita ke sini itu kan makan 7 meter. Nah, kita coba hitung sisi miring. Nah, kalau kita mau menghitung sisi miringnya, kita harus akar kuadratkan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kita 9 tambah 16 25 akar kuadrat jadi 5 gitu. Oh, ternyata sisi miringnya 5 meter. Jadi kita milih 5 meter itu karena cepat gitu. Jadi ya penggunaan teorema Pythagoras ini bisa digunakan untuk macam-macam lah. Bisa menghitung jarak yang terdekat atau misalnya untuk navigasi dan sebagainya. Penggunaan teorema Pythagoras yang ketiga adalah penghitungan ukuran layar TV. Jadi gini, misalnya ada orang yang ingin beli TV. Nah, kalau beli TV kan tidak 30 kali 40 cm Pak, atau berapa inch kali berapa inch Pak, tapi kan adanya sisi diagonal dari TV tersebut dihitung untuk menentukan seberapa besar ukurannya. Ada TV yang ukuran panjangnya itu 30 cm, lalu tingginya itu 40 cm. Jadi kita bisa tahu sisi miringnya dengan perhitungan sederhana seperti ini. Kita akar kuadratkan dulu 30, lalu kita pangkat 2. Nah, begitu juga dengan 40. Nah, hasilnya nanti 900 ditambah 1600 lalu 2500. Jangan lupa kita akar kuadratkan, jadinya 50 cm. Nah, 50 cm itu sama dengan 20 inch. Oh, jadi kita tahu bahwa ukuran TV yang kita ingin beli itu 20 inch, jangan ngomong 50 cm tuh. Nah, penggunaan teorema Pythagoras yang terakhir ini menggabungkan mata pelajaran lainnya, yaitu IPA. Nah, gini, misalnya ada kontes lomba layang-layang. Yang paling tinggi layang-layangnya yang bisa terbang loh, maksudnya berhak mendapatkan sekian
10.000 apa sekian ratus ribu. Nah kita kan harus ukur, kan nggak mungkin juga dong masa kita ukur tinggi layang-layang tersebut pakai meteran, kan harus pakai klinometer. Nah klinometer ini kita harus posisikan sejajar dengan mata, nah sehingga bisa mengetahui oh berapa derajat ini. Terus kita harus masukkan juga data seberapa tinggi orang yang mengukur ketinggian layang-layang tersebut, misalnya 160 cm ya nanti dimasukkan ke hitungan. Nah tapi kelemahan dari penggunaan teorema Pythagoras seperti ini adalah bahwa ini tuh harus dilakukan secepat mungkin. Kalau tidak dilakukan secepat mungkin bisa berubah ketinggiannya, karena ya angin itu sifatnya ya berubah-ubah terus pergerakannya gitu. Selain arah angin, gravitasi juga turut berpengaruh ke seberapa tinggi layang-layang tersebut dapat terbang. Nah selain gravitasi ada gaya gesek udara yang membuat layang-layang tersebut dapat terbang. Kalau gravitasi kan narik ke bawah sehingga tidak bisa terlalu tinggi. Nah kalau gaya gesek kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa buat layang-layang tersebut terbang ke atas. Ya prinsipnya kayak pesawat gitu. Jadi kesimpulannya teorema Pythagoras ini, kalau kita hanya gunakan teorema Pythagoras ini sendirian, tidak memakai konsep-konsep lain seperti IPA, gravitasi, atau mungkin gesek udara gitu, maka penggunaan teorema Pythagoras ini tidak akan efektif. Tapi kalau misalnya kita gabungkan, bisa jadi lebih efektif. Nah sekian penjelasan penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Saya Hosea dari kelas 8B nomor absen 12 mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.